Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, senang sekali kita berjumpa kembali dengan Anda dalam Bincang hari ini di edisi hari Kamis 3 Agustus 2023. Nanti kita akan membahas masih kelanjutan terkait dengan persoalan stunting yang masih terjadi di Provinsi Banten, khususnya ibu kota Provinsi Banten yakni Kota Serang. Sebelum nanti kita akan membahas tema kita yang sangat menarik di pagi hari ini, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co, lalu @beritasultantv, fanpage Facebook kita di @kreatifsultan, dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan TV satelit Nid Media di channel 026. Dan nanti kita juga akan membuka pertanyaan ya, beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber kita di pagi hari ini. Senang sekali pemirsa, di studio Sultan TV telah hadir narasumber kita akan membahas tema asupan gizi berkualitas untuk cegah stunting. Sudah hadir Mbak Regita Hizriatul Adianti SGZ, sarjana gizi, ya, seorang ahli gizi dan juga nutrisionis ya. Baik, assalamualaikum, selamat pagi Teh. Selamat pagi Teh. Ya, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah mau hadir di studio Sultan TV. Kita akan berbincang juga soal asupan gizi yang barangkali ini sangat penting untuk didengarkan para ibu, calon ibu, para orang tua begitu ya Teh ya, kurang lebih. Nah, mungkin sebelum kita kepada asupan gizinya, barangkali pemirsa dan masyarakat juga boleh diinformasikan kembali Teh, sebetulnya ciri-ciri anak stunting itu yang bisa kita lihat itu yang seperti apa? Boleh saya jelaskan. Kalau untuk anak stunting itu pengertiannya artinya gagal tumbuh kembang atau misalkan dikategorikan kerdil. Biasanya masyarakat melihat anak itu tidak sesuai pada umurnya dari tinggi badan. Nah, anak stunting ini biasanya dia dipengaruhi oleh tinggi badan menurut umur. Nah, tinggi badan menurut umur itu didapatkan dari data penimbangan. Nah, penimbangan itu ada di Posyandu. Nah, stunting ini kita itu bisa bahas dia itu kekurangan asupan makan. Asupan makannya itu karena apa? Dia karena dalam satu hari itu dia konsumsi makanan apa saja yang harus dia makan. Nah, karena kekurangan asupan itu dia menyebabkan tumbuhnya tidak sesuai, artinya tumbuh dan berkembangnya tidak sesuai pada umurnya. Karena adanya akibat tadi kekurangan asupan. Nah, kalau untuk anak stunting ini sebenarnya kita bisa lihat juga dari 1000 hari pertama kehidupan. Jadi nggak cuman anak stunting itu dikategorikan stunting pas lahir. Jadi sebenarnya waktunya panjang karena kan anak stunting itu pertama kali didiagnosa stunting karena dia ada pengukuran di Posyandu sebelumnya karena ada beberapa faktor resiko ya Mbak ya. Jadi yang faktor resiko yang dapat dicegah, jadi 1000 HPK itu 1000 hari lahir pertama kehidupan. Nah, itu dari 0 sampai 2 tahun. Artinya dari 0 bulan itu dari selama kehamilan, jadi selama ibu hamil, terus udah gitu dia selama lahir sampai usia 2 tahun. Nah, itu kita bisa kita lihat dari situ tuh Mbak. Misalkan nih intervensinya pas waktu lahir tidak ada pemeriksaan ANC gitu, terus tidak ada pemeriksaan ANC selama 3 kali, terus setelah misalkan ada juga dia misalkan dari faktor lingkar lengan atasnya, jadi dia kurang atau kek. Nah, dari situ juga kita bisa lihat ini anak ini beresiko stunting sebenarnya dari dia saat ibunya mengandung gitu. Jadi gitu Teh kalau untuk pengertian stuntingnya. Oke, baik. Ini bisa diukur sejak 0 tadi ya, 0 usia. Dimulai sejak masa kehamilan ibu yang nanti bisa dicek juga bagaimana kondisi kesehatan ibunya ya seperti apa di Posyandu. Kalau Mbak Gita sendiri ini bertugas di Posyandu. Aku di Puskesmas Kilasa. Puskesmas ya, Puskesmas Kilasa. Menaungi 48 Posyandu. 48 Posyandu. Oke. Iya, ini bisa diceritakan juga Mbak, katanya ini menjadi salah satu
puskesmas percontohan juga Percontohan, ya? iya. Ya, seperti Jadi apa? jadi sebenarnya kita dapat namanya program Posyandu Aktif. Nah, ini percontohan dari Kementerian Kesehatan. Jadi kita kerjasama lintas sektoral dengan ada lembaga IASI, Ikatan Alumni Serpiam Indonesia. Jadi kita kolaborasi dengan Kemenkes dan IASI. Nah, kenapa yang dipilih Kilasa sebagai posyandu percontohan? Mungkin dari kita kan lihat lagi ya Mbak, karena kan kita dapat surat rujukan itu dari Kemenkes. Mungkin penilaiannya dari angka yang terdapat di puskesmas atau di posyandu itu memang angkanya cukup tinggi gitu. Dari situ mungkin kita dipilih sebagai posyandu percontohan. Nah, dari kabupaten kota di Provinsi Banten yang dipilih cuman Kota Serang gitu. Alhamdulillahnya yang dibantu itu kemarin kita kerjasama kolaborasinya banyak ya Mbak ya. Jadi bukan cuman dari puskesmas saja gitu. Jadi kita lintas sektor. Jadi bukan cuman kita kerjasama untuk menurunkan angka stunting dari puskesmas saja. Jadi kita bergerak sama-sama gitu untuk menurunkan angka stunting ini dari posyandu aktif. Nah, posyandu aktif ini merupakan program yang baru gitu dibuat untuk artinya percontohan dari yang posyandu-posyandu lain. Karena kan dari posyandu lain masih banyak kekurangan gitu, masih banyak yang harus diperbaiki. Nah, posyandu ini gerakannya kita promosi nih, artinya kalau untuk menanggulangi masalah stunting itu kita bisa lihat nih posyandu ini yang memang benar-benar harus kita prioritaskan untuk percontoh gitu, dicontohkan gitu. Gitu sih Mbak. Oke, mungkin mulai dari tadi adanya bantuan dari pemerintah langsung dari kementerian. Ini kaitannya juga dengan sarana prasarana yang ada ya. Mulai mungkin kemarin juga sempat kita, kalau misalnya pemirsa ingat, ketika berbincang dengan BKKBN, ada juga kemudian bantuan berupa alat timbang dan juga alat ukur. Begitu ya Teh ya. Oke. Nah, mungkin bisa dijelaskan Teh, mengapa sih kemudian Kota Serang ini masih tinggi angka stuntingnya? Mungkin salah satu indikatornya adalah tadi asupan gizi yang belum seimbang ya. Seperti apa Teh? Sebenarnya kan kita kan kalau untuk angka stunting masih tinggi ini kan kita kan nggak bisa langsung jangka pendek gitu. Artinya untuk intervensi juga ada intervensi spesifik sama sensitif gitu. Kalau yang kita bisa jalankan sekarang kan yang spesifik nih, artinya untuk pemenuhan asupan makan. Di sini kenapa angka stuntingnya masih tinggi? Dari pengukuran juga, pengukurannya itu masih belum. Jadi kalau kadar itu sebenarnya kita harus ada refreshing kadar. Artinya setiap kadar itu mempunyai kemampuan untuk mengukur berat badan, tinggi badan sesuai dengan SOP dan sesuai dengan peraturan gitu. Artinya kalau peraturan itu kita sebenarnya harus akurat gitu. Yang kita jadi kita harapkan itu sebenarnya data itu dapat disebarkan atau dapat dihasilkan dengan akurat gitu. Jadi jadi karena udah dapatnya bantuan ini sebenarnya alhamdulillah menolong banget buat puskesmas gitu ya Mbak. Jadi karena kalau kita kan semuanya dari 48 posyandu itu belum semuanya dapat alat. Jadi kan sebenarnya tahun ini akan diberikan alat dari Dinas Kesehatan Kota Serang buat puskesmas, tapi baru setengahnya setengahnya baru dibagikan gitu. Jadi setengahnya lagi ada yang belum. Nah, kebetulan posyandu ini sebenarnya kan dapat ya alat dari Kemenkes. Nah, alat dari Kemenkes ini kita pakai untuk menggunakan penimbangan selama posyandu. Nah, posyandu ini kan kita ajak masyarakat yang punya balita semuanya, yang ibu hamil gitu, untuk datang dan ditimbang. Nah, angka stuntingnya itu masih tinggi karena pertama dari kadar pemahaman untuk tinggi badan dan berat badan itu kita kan jelasinnya karena dulu kan masih pakai alatnya yang alat-alat yang lama gitu kayak dacin gitu kan. Kalau itu kan gak sesuai gitu ya. Kalau dacin itu kita kan sekarang pakai baby scale gitu. Kalau baby scale emang yang udah digital terus angkanya valid. Kadang kalau kita lihat secara manual, kalau pakai kan kalau dacin itu kan timbangannya pakai bandul ya. Jadi kalau bandul itu bisa jadi kesalahan saat pengukuran karena kan itu masih metode yang lama gitu. Jadi kalau sekarang alhamdulillah udah dibantu, tapi untuk angka stunting yang masih tinggi karena intervensi itu nggak bisa jangka pendek. Stunting itu nggak bisa dilihat dari seminggu, 2 minggu, jadi dalam waktu tahun atau bulan. Jadi kalau misalkan ada kenaikan sekitar 0,5 sampai 1 cm itu dikategorikan intervensinya berhasil gitu. Tapi kan kalau kita misalkan jangka panjang itu nanti akan terlihat dari sebenarnya yang kita lihat itu bukan dari tinggi badannya saja, dari status gizinya aja berubah atau enggak gitu. Misalkan
kalau kita lihat anaknya stunting nih ya Mbak, karena kan kita kan yang dilihat itu tinggi badannya. Anak stunting yang kurus, dia berubah status gizinya jadi baik. Nah itu kan ada peningkatan asupan makan. Nah peningkatan asupan makan itu yang bisa menurunkan angka stunting di Posyandu Sungak gitu misalkan. Karena kemarin kan angka stunting tinggi di Kelurahan Bendung gitu ya Mbak ya. Jadi di Kelurahan Bendung itu kenapa dipilih? Karena mungkin di 2020 itu dia termasuk lokus stunting. Lokus stunting. Jadi karena untuk melanjuti program lokus, jadi tetap dijalankan di Posyandu itu. Nah untuk sekarang karena kita udah dapat alatnya, insya Allah nanti akan kita berusaha bersama-sama gitu untuk menurunkan angka stunting di Kota Serang. Amin. Ini ada apa? Ada satu keahlian juga untuk membaca alat ukur tadi juga ini sangat penting ya Mbak Gita. Dan kemudian juga ini tadi tidak menjadi kerja dari mungkin para yang berdinas di Posyandu dan juga Puskesmas, namun para ibu juga ini harus cukup aware juga untuk kemudian juga mengecek kesehatannya selalu ya ke Puskesmas dan juga Posyandu. Baik Mbak Gita, kita harus jeda dulu. Usai jeda kita ingin membahas seperti apa nih asupan-asupan gizi yang memang harus dikonsumsi oleh ibu ketika hamil dan juga ketika anak itu lahir. Seperti apa? Tetap bersama kami dalam Bincang hari ini.